Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih ingin membahas tentang BUMDes, di mana sejak ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, yang peraturan tersebut adalah keluar sebagai implikasi atau dampak dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini juga berefek pada desa-desa yang belum memiliki BUMDes. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendirikan BUMDes. Bahkan banyak desa yang menganggap yang penting BUMDes ada dulu. Masalah pengurus tinggal dimasukin aja. Yang penting BUMDesnya ada dulu. Lumayan mungkin BUMDes kadang bisa dapat selebaran proyek pemerintah gitu. Seperti di Jawa Tengah pada tahun 2020 kemarin, BUMDes sebagian besar BUMDes di Jawa Tengah itu ditunjuk untuk menjadi penyedia CPS provinsi yang PPNT, yang bantuan pangan non tunai. Ini kan lumayan ya untuk skala BUMDes. Dan nilainya itu nggak main-main. Itu rata-rata satu BUMDes itu bisa megang 500 sampai 1000, bahkan ada yang 2000, ada yang 3000 KPM. Kalau 1000 KPM saja itu dikalikan 1 KPM-nya itu 200.000, itu berarti sudah ada perputaran dana 200 juta setiap bulan. Nah, itu perputaran dananya ya, bukan keuntungannya. Ya. Jadi berdasarkan dari hal itu mungkin ini sekarang jadi banyak desa-desa yang pengen mendirikan BUMDes. Tapi desa-desa ini kadang lupa untuk mendirikan BUMDes itu ada regulasi yang harus diikuti ya. Mungkin para pendamping desa sudah mengingatkan regulasinya ini Pak, regulasinya ini. Di Undang-Undang Desa ada, di Permendes nomor 4 2015 juga ada, dan yang terakhir itu PP 11 2021 ya. Kadang Pak Kades atau perangkat desa juga males untuk untuk membuka peraturan-peraturan itu. Jadi bahkan ada desa yang saya temui, kepala BUMDesnya katanya udah dilantik, tapi kok cuma kepala-kepalanya aja. Jadi SK-nya isinya cuma ya kepala BUMDesnya, ya kepala pelaksana operasional, ya kepala pengawasnya. Jadi wakil sekretaris bendahara kepala usaha itu belum ada gitu. Katanya kalau oleh si Kades ini, kepala pelaksana operasional BUMDesnya atau ketua BUMDesnya disuruh nyari anggota sendiri gitu kan. Ya ini kan tidak sesuai dengan apa yang ada di Permendes nomor 4 tahun 2015. Bahwa di situ kan harus ada pelaksana operasional. Pelaksana operasional itu ada anggotanya ya, ada kepala unit-unit usaha, dan dia juga harus memiliki wakil sekretaris bendahara. Ya logikanya bagaimana dia akan memimpin sebuah organisasi BUMDes sementara pada saat dia dilantiknya cuma dia sendiri gitu. Dan kalau di Jawa Tengah sebelum mendirikan BUMDes itu, ini menurut Pergub nomor 18 tahun 2018, itu harus ada tim perumus BUMDes. Tugas tim perumus ini adalah merumuskan, meriset kira-kira nanti kalau BUMDes sudah berdiri itu usahanya mau apa, mau seperti apa. Dan tim perumus ini juga bisa merekomendasikan siapa-siapa saja yang berhak duduk sebagai pelaksana operasional BUMDes dan pengawas BUMDes. Tentunya rekomendasi ini nanti diberikan kepada kepala desa. Dan kalau kita lihat ada kasus tadi
kepala desa melantik cuma ketua BUMDes dan ketua pengawas BUMDes, nah, berarti kan si kepala desa ini tidak memperhatikan, tidak membaca, atau mungkin bahkan tidak tahu, atau sudah diberitahu tapi tetap mengeyel tentang peraturan-peraturan tadi, yaitu di Undang-Undang Desa, di Permendes nomor 4 tahun 2015, mungkin yang terakhir nih di PP 11 2011 gitu kan. Jadi itulah kenapa BUMDes ini bukan lagi hal yang sepele. Mungkin sebelum ada undang-undang desa banyak orang mengesampingkan BUMDes, tapi untuk sekarang BUMDes ini adalah badan usaha milik desa yang dalam tanda kutip oleh negara diberlakukan khusus ya, apalagi dengan pasca undang-undang cipta kerja ini. Bahkan kalau kita pikir-pikir ke depan ini, BUMDes juga bisa dijadikan alat politik oleh kepala desa. Ya ini kenapa bisa begitu? Karena secara tidak sadar kita sudah dicontohkan oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini di mana Presiden Jokowi banyak mengangkat tim suksesnya, mantan tim suksesnya dulu yang ditempatkan di komisaris BUMN, di wakil menteri gitu. Nah ini BUMN kan statusnya ini sama dengan BUMDes gitu. Ya bisa jadi nanti kepala desa mengangkat koordinator simpatisannya dulu pada saat pilkades dijadikan sebagai pengawas BUMDes. Nah ini kan lumayan kalau BUMDes yang sudah beromset, yang sudah ada laba, itu kan pasti pengawasnya juga dapat bayaran lah, atau keselebaran lah, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nah ini kan bisa dijadikan alat untuk intinya apa ya, mempertahankan kekuasaan. Jadi namanya di desa itu kan ewuh masih sangat tinggi. Kalau seandainya seorang tim sukses kepala desa dijadikan kepala pengawas BUMDes atau dijadikan anggota pengawas BUMDes, kemudian dia setiap BUMDes ada kegiatan dia menerima uang, itu kan kadang orang desa itu walaupun dia sudah jadi pengawas, dia belum tentu tahu regulasi atau aturan yang sesungguhnya seperti apa. Bisa jadi pada saat dia menerima honor, menerima upah sebagai pengawas BUMDes, diasumsikan oleh dia sendiri sebagai pemberian dari kepala desa. Akhirnya pada saat nanti kepala desa mau maju lagi, kepala desa enak ngomongnya gitu kan, tinggal tolong saya dibantu gitu. Pasti namanya orang desa kalau ngomong dibantu apalagi oleh kepala desa, apalagi pada saat mungkin kepala desa itu mau mencalonkan lagi, orang sudah pasti paham, udah pasti ngeh itu kan. Dibantunya itu dibantu dalam hal apa? Ya apalagi kalau ini pengawas BUMDes itu kan ada 4. Seandainya ada 4 dusun, masing-masing satu dusun itu ada satu koordinator tim sukses kepala desa, masing-masing keempat itu satunya mungkin dimasukkan ke dalam anggota BPD atau dimasukkan ke dalam anggota masyarakat RT RW, terus dia dijadikan pengawas BUMDes. Ini kan sesuatu yang sangat strategis ya untuk keberlanjutan kekuasaan si kepala desa itu tadi. Ya mau nggak mau kita harus jadi berpikir ke sana ya, karena pemerintah pusat juga sudah mencontohkan seperti itu. Dan realitanya sekarang di masyarakat juga seperti itu. Mungkin ada kepala desa yang sudah menyadari, ada yang tidak. Tapi bagaimanapun kita sebagai warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang tinggal di desa, marilah kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah desa kita. Dan jangan lupa selalu
pelajari regulasi atau aturannya jika ada sesuatu hal yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena namanya kepala desa, perangkat desa itu juga manusia, kadang mereka ada luputnya. Meskipun sudah ada pendamping desa yang mengarahkan mereka, tapi tetap sikap kritis dari masyarakat desa tetap diperlukan. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.